Damang kan? Bawa apa itu? Buku Kang Buku. nyaman. Hari mau anak mateng, kita bisa ngobrol ya. Iya, iya. Semangat pagi, selamat datang di tempat ruang belajar, melihat kehidupan sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana yang kita inginkan atau sebagaimana yang kita harapkan, tapi tetap sebagaimana adanya. Kembali lagi bersama Fitri dan Kang Yan di Ruang Beyond of Mind. Hai Kang. Hai juga. Hai juga. Ketemu lagi ya? Ketemu lagi kita Kang, diskusi kita Kang. Iya, iya, iya. Kang, kita ini kemarin-kemarin sudah bahas ilusi diri, ilusi kesadaran, sampai juga di segala Ilusi waktu ya? Ilusi waktu juga. Kok semuanya ilusi sih ya Kang ya? Kemudian juga ada lagi nih, apakah ini juga sama dengan ilusi nggak nih Kang? Bagaimana kita ini ya Kang ya, ketika tidak ada lagi yang harus menjadi seseorang. Betul. Atau the end of becoming Kang. Iya. Ya, seperti yang kemarin kita bongkar semuanya ya, Teh Fitri ya. Diri sudah dibongkar. Sudah dibongkar Kang. Kesadaran sudah dibongkar. Ternyata Kang pokoknya. Oke. Waktu juga sudah dibongkar. Sudah dibongkar. Ya. Betul. Nah, jadi pada dasarnya realita itu ya ketika merujuk kepada yang hakikatnya, ternyata semua itu adalah hanya aliran kehidupan. Hanya aliran kehidupan. Ya. Apapun gitu ya Kang. Betul. Jadi kehidupan itu muncul ya dari hidup. Hidup yang tidak bisa diurai. Oke. Hidup yang dalam bahasa leluhur Nusantara dikatakan tengkenok kinoyong ngopo. Yes. Sunyata, kasunyatan, suwung, atau dalam bahasa sains namanya emptiness. Nah, emptiness. dari sesuatu yang tidak bisa diurai inilah mengejawantah menjadi berbagai keberadaan sampai mengejawantah menjadi tubuh fisik ini dan batin ini. Setelah mengejawantah menjadi tubuh dan batin, ya. Yang kemarin dibahas menjadi 5 kumpulan, fisik, sensasi, persepsi, bentukan mental dan kesadaran. Di situ muncul aku yang menjadi profesor, aku yang menjadi lelaki, aku yang menjadi bahagia, aku yang menjadi menderita, aku yang menjadi ini, aku yang menjadi itu, aku yang menjadi orang termiskin sedunia. Iya, sampai ada lagunya seperti juga. Oh, lagunya juga ya. Itu kan berarti kan itu sebenarnya ya Kang ya. Lucu ya kan, tercipta lagu itu kan berarti ada sesuatu. Iya, jadi kalau misalkan kita gali lebih dalam mah, ya mana sih akunya? Kemana aku teh? Nggak ada inti kok. Nggak ada inti, betul. Nah, kalau Teh Fitri mau lihat sepeda, ya, mana ada intinya nggak sepeda? Nggak ada Teh. Nggak ada ya. Kalau kita urai sepeda itu kita bongkar. Ya, kita lucuti satu-satu. Misalnya joknya lucuti, bannya, sedelnya, pedalnya, stangnya, spionnya, jari-jarinya, rantainya. Mana sepedanya? Nggak ada. Nggak bisa dinamakan sepeda kan? Tanpa Pabalata akhirnya. Sama dengan diri ini. Kumpulan yang 5 agregat ini. Tubuh fisik, kumpulan dari 4 elemen alam utama. Air, tanah, api, dan angin. Batin juga merupakan kumpulan dari pengalaman-pengalaman. Dari ingatan, dari kenangan, menjadi batin, menjadi karakter, gitu. Ketika diurai, menjadi empty, menjadi sunyata. Jadi, aku yang menjadi seorang itu yang mana? Dokter yang mana? Ternyata itu kan bentukan ego, bentukan pikiran. Nggak ada ya kan? Tapi, semua orang dikondisikan begitu Teh. Dididik begitu Teh. Oh iya. Kamu harus menjadi dokter. Oh benar itu Kang. Kayaknya kalau sudah besar belajar yang pintar,
nanti jadi polisi. Kalau jadi polisi kamu teh bisa dihormatin katanya gitu Kang. Gitu. Karena dihormatin mereka. Betul. Akhirnya apa? Yang terjadi ya begitulah, terjebak di realitas konvensional, Yes, Kang, betul. bukan Kang. realitas hakiki. Tapi bukan berarti realitas konvensional itu tidak penting. Bukan berarti realitas konvensional ini Yes, tidak ada. Tidak ada, betul. Gitu. Ini ada, cuma sifatnya sementara. Yes. Ini penting untuk apa? Terjadinya keberagaman kehidupan. Iya. Nah, orang yang berkesadaran tidak melekat di realitas konvensional. Gitu. Dia melihat segala sesuatu itu apa adanya. Maka ruang beyond of mind ini mengajak teman-teman semua, besti-besti semua untuk belajar melihat hidup itu apa adanya. Ketika hidup harus menjadi ini, harus menjadi itu, menjadi si A, menjadi si B, akhirnya apa? Capek, menderita. Itu untuk mengejar identitas harus menjadi apa? Atau itu namanya itu adalah identitas palsu, Kang? Identitas palsu. Betul, itu label. Karena kenapa, Kang? Sekarang gini, Kang, contoh. Fitri misalnya menjadi seorang dokter. Karena Fitri memang disekolahkan. Ya. Sekolah dari mungkin TK, SD, SMP, SMA, dan menuju untuk menjadi dokter harus kuliah dokter, Kang. Iya. Kalau jadi dokter kan nggak mungkin kuliah pembangunan, Kang. Iya nggak, Kang? Iya, Nggak betul. mungkin kuliah jadi polisi. Iya. Pasti jadi dokter. Iya. Karena akhirnya kuliah kedokteran, menjadilah dokter. Betul. Setelah jadi dokter, Kang, itu merasa adalah aku. Iya. Iya kan, Kang? Iya. Dokter yang kaya, dokter yang harus dihormati. Jadi kalau ketemu orang teh itu Bu Dokter Fitri. Wow. Ketika tidak disebut dokternya, marah. Itu kan penderitaan. Penderitaan, Kang. Gitu. Aduh, kawas iya we, Kang. Iya. Kalau mau pergi haji ku bahajak udah dipanggil hajah. Betul. Gitu. Sementara dokter itu kan nggak langgeng. Nggak langgeng, Kang. Hanya sifatnya sementara. Yes. Gitu. Betul. Karena ya semua sementara, nggak ada yang Biarpun dia jenderal, presiden, ya kan? betul. Menteri apapun itulah. Sementara, iya. Oh gitu. Tapi Kang kieu, Kang. Misal nih, Kang, ya, walaupun dia sekarang ini ada dokter, insinyur, jaksa, hakim dan sebagaimananya itu ya yang ada. Tapi boleh itu adalah konvensional. Tapi berperlakuanlah dengan baik, menjadi dokter yang baik, Iya. menjadi jaksa yang baik, mungkin Iya, gitu kan, Kang? betul. Karena itu hanya sebatas peran sementara. Oke. Jangan melekat di peran itu. Ketika melekat di peran itu, akhirnya apa? Akhirnya menjadi dokter yang sombong, pejabat yang sombong, pejabat yang korup, pejabat yang tidak sayang sama rakyatnya. Itu akhirnya apa? Akhirnya terjadilah penderitaan. Betul. Gitu. Ketika kita ini sudah dapat uang gaji dengan secukupnya, tapi karena ada kesempatan untuk suatu proyek, diambillah karena keinginan lagi tadi. Betul, muncul. Aku yang ingin lagi. Wah, aku yang ingin lagi. Padahal mah sudah serba cukup. Serba cukup. Karena kan pengen jalan-jalan, Kang, ke luar negeri. Pengen punya showroom, Kang. Jalan-jalan sering. Oh, asik, Kang, ya. Masih belum cukup aja, itulah ego ya. Halusnya ego. Tapi kan hayang boga mobil loba, Kang, hayang boga Alphard, Kang. Emang kalau mobil loba semuanya dipakai dan enggak? Nyanya dengan hijinya kan setirnanya. Kumaha rek make na kieu? Kieu kumaha? Aduh, ayo. Itulah keserakahan. Keserakahannya? Ya, keserakahan itu muncul dari apa? Dari kesenangan indrawi. Iya, Kang. Ketika naik mobil Alphard enak ya. Enak, Kang. Muncullah kesenangan indrawi, melekat pada kesenangan indrawi. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi gelap mata, korupsi we. Udah gaji mata cukup. Untuk apa? Ada proyek untuk memuaskan nafsu, Kang. Nafsu. Pengen hayang naik Alphard. Padahal mah geus boga sih sebenarnya mobil biasa, Kang. Betul. Ngan ieu kurang ngan Ferrari we. Sorotnya. Padahal nafsu itu kan hanya muncul sesaat. Padahal ya naik mobil Alphard misalnya
Ari Fitri misalnya biasanya naik mobil biasanya nu leutiknya merenca dan leutik. Pas naik mobil nu gede, ih asa ngeunahnya. Ari cek nu bogana biasa wae. Biasa. Da geus kebiasaan meureun. Jadi kenikmatan itu sifatnya sementara. Sesaat sementara. Itu dulu saya nggak punya apa-apa ketika bekerja punya motor, tuh enak banget ya. Mau naik motor teh. Naik kenalan ya. Tuh mari masa peda kesangan. Sangat setelah 6 bulan itu motor sudah menjadi biasa. Biasa, bener. Nggak selewat berarti Terus kan? lewat. Jadi semua sifatnya sementara, Teh. Iya, bener. Itulah yang namanya jebakan ego. Jebakan ya Kang ya, kata ego. Jebakan ego, gitu kan? Oke. Tapi ketika kita paham bahwa semua itu hakikatnya adalah kosong, ya kenapa kita harus larut di dalam itu ya. realita konvensional? Iya benar. Nah, ketika kita paham bahwa aku itu bukan apa-apa, ya tidak harus menjadi siapa-siapa, hanya mengalir apa adanya. Sekolah ya sekedar sekolah. Ketika sekolahnya benar, dia menjadi dokter ya hanya sekadar menjadi dokter. Memerankan dokternya dengan baik. Yes. Gitu. Ketika dia menjadi pejabat, berperanlah dia menjadi pejabat yang benar. Kenapa? Karena sudah mengenali hakikat hidup. Hidup itu seperti apa? Hakikat hidup dan kehidupan. Yes. Ya itulah beyond of mind kan. Beyond of mind. Nah, ketika misalkan orang yang sadar begini, Teh Fitri ya, kita ngelihat bahwa antara Teh Fitri dengan saya itu di tataran hakikat itu nggak ada bedanya. Teh Fitri dengan saya itu merupakan satu tunggal. Gitu. Nah, saya jadi ingat syairnya yang ditulis oleh Muhammad Jaim ya. Iya, Muhammad Jaim. Itu yang kemarin itu diucapkan. Oh, yang dinyanyikan. Iya. Oke. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun munggali kangkung. Suwu ngawung-ngawung, ora ono si ono duduk. Iya. Gitu kan? Jat siro, jat ingsun, jatnya kamu, jat aku juga. Jat siro, jat ingsun, jatnya kamu, jatnya aku juga. Ingsun yo siro, aku ya kamu. Siro yo ingsun, kamu pun aku. Jadi ternyata ini adalah aku. Ya. Apa artinya hidup yang mengejawanta menjadi berbagai keberadaan. Menjadi ini, menjadi itu, menjadi saya, menjadi Teh Fitri, menjadi unik, padahal di dalamnya itu saja. Itu saja dan sama. Itu. Nah, setelah mewujud mengejawantah menjadi pribadi-pribadi, ada yang menjadi kucing, ada yang menjadi monyet, ada yang menjadi manusia, ada yang menjadi pohon bambu, pohon pisang. Hakikat di dalamnya ya hidup. Yang tan kenokino yang ngopo. Nah, ketika paham bahwa di tataran hakikat aku dan kamu itu tiada beda, di situ aku itu tidak menjadi siapa-siapa. Aku ya kamu, kamu ya aku. Iya. Akhirnya apa? Yang ada adalah welas asih. Mengayomi. Berarti Kang ngapain juga misalnya nih aku menghina Akang ya, atau sorokan menghina Abi ya tuh Kang? Gitu. Menghina Fitri sendiri. Betul. Ngomongin Akang ngomong diri sendiri. Betul. Berarti itu kan jadi cerminan aku sendiri. Iya. Halo. Secara konvensional kita tersekat-sekat berbeda. Iya. Ini tubuh Teh Fitri perempuan, ini tubuh saya laki-laki, tubuh Uni perempuan. Nah, di tataran konvensional berbeda, tersekat-sekat. Ada binatang, ada pohon pisang, ada pohon mangga. Ada tanah, ada api, ada air, itu di tataran konvensional. Tapi di tataran mutlak, sebelum semua ini ada, semua sama. Iya, Kang. Enggak ada Fitri, enggak ada Ian, enggak ada Uni, enggak ada batu, enggak ada binatang. Iya. Semua hakikatnya adalah sama. Kosong. Nah, ketika sudah sampai pada pemahaman itu, ngapain waktu aku menyombongkan diri sebagai sebagai Fitri anu gelis. Sebagai gelis ini mah sementara. Sebagai anu gelis. Sebagai anu ganteng, sebagai anu pinter, sebagai insinyur.
Iya kan? Mentang-mentang gelis meni kumaha gitu nya. Sarua kenanya saya beda nah. Padahal semuanya adalah konvensional. Oh. Ini Luar biasa, Kang. diakui keberadaannya secara umum lah, secara kesepakatan. Oke, secara kesepakatan. Ini Teh Fitri, ini saya, itu kan berdasarkan kesepakatan. Iya, kesepakatan. Tapi di tataran hakikat nggak ada tuh. Nggak ada Nggak ada itu ya. Fitri, nggak ada Ian, nggak ada Uni, Iya, nggak ada Pak nggak ada Teddy, semuanya. nggak ada bangku, nggak ada meja. Semuanya adalah kosong. Hakikat dari segala keberadaan itu kosong. Nah, jadi berperilakulah kita menjadi kosong. Yes. Jangan diisi terus. Gak usah diisi. Udah sebagaimana adanya lah. Sebagaimana. Jadi beyond of mind mengajak orang melihat kehidupan itu apa adanya. Apa? Kehidupan apa adanya itu ya kosong. Kosong, iya. Apa adanya itu ya kosong. Tidak perlu ada penilaian, dibumbu-bumbui. Iya. Emangnya rujaknya kudu aya bumbu. Nah. Rujak mah tenan naon, Kang. Nggak enak itu mah, Kang. Ketika pengalaman datang menyenangkan, jadi kemelekatan keserakahan berisi akhirnya. Berisi akhirnya. Ketika pengalaman tidak mengenakan datang, kebencian muncul. Berisi juga. Nggak kosong. Jadi hakikatnya kosong, sewung itu apapun yang terjadi, dia tenang seimbang, cuma numpang lewat. Iya. Nah, kalau mau mengutip apa yang dikatakan Dewi Lestari, yang Rita Sita Dewi, itu menarik, Kang. Itu bukunya keren loh, Kang. Iya. Teh Fitri coba lihat podcastnya. Keren banget. Keren itu, Lihat benar. kontemplasinya. Iya. Ternyata setelah saya kontemplasi, bermeditasi, ya awal-awal pertama meditasi, ketika ada fenomena gini, kata gurunya, amati. Apapun yang terjadi, amati. Hanya diamati terus. Diamatin terus Tanpa ya. penilaian. Oke. Ternyata katanya sampailah saya pada satu pemahaman. Itu kita harus menjadikan diri kita itu sebagai tong sampah. Yang masuk datang, terima. Yang jelek datang, terima. Yang positif datang, terima. Ketika itu diterima semua, pada saat itu juga dia lenyap. Tong sampah kan ketika numpuk buang, ketika numpuk buang. Itu jadi seperti laut. Bangkai datang diterima, emas datang diterima, air keruh diterima, semuanya comberan diterima. Tapi setelah semua bermuara di laut, itu tidak ada comberan, tidak ada bangkai, semua menjadi samudra. Iya, Kang. Benar, Kang. Itulah perjalanan kita itu harus seperti itu. Itulah yang namanya tidak menjadi apa-apa. Yang ada adalah aliran hidup itu sendiri. Walaupun di tataran konvensional kita sekarang menjadi seorang terpelajar, paham. Ini hanyalah peran yang sementara. Kita memahami itu, gitu kan? Kita memahami itu. Sehingga peran ini benar-benar dijalankan dengan baik. Betul. Dijalankan dengan sesuai, gitu ya, Kang? Iya, dijalankan untuk apa? Dengan baik, dengan sesuai untuk apa? Kemanfaatan untuk makhluk lain. Karena makhluk lain itu adalah aku juga, tapi beda. Aduh. Beda peran, beda fisik. Kan pasti bedanya. Misalnya si dokter teh ya, nu ieu pan teu belajar dokternya. Iya, gitu. Pasti aya beda. Padahal lamun ieu bertugas menjadi dokter atau pejabat, nolongan batur gitu. Iya, jangankan ke sesama manusia teh. Ke binatang pun juga ketika misalkan betul. Ternyata kucing itu adalah manifestasi dari hidup yang sama. Manifestasi hidup di saya mah mewujud menjadi manusia. Manifestasi hidup di kucing mewujud menjadi kucing. Nah, setelah paham itu timbullah yang namanya kasih sayang. Ketika timbul kasih sayang ya terhadap kucing itu, di tataran hakikat, ya kesadaran mampu menyelami perasaan si kucing. Gitu. Berarti Kang ya sudah, Kang, di end of becoming aja kan? Di end of becoming. Ya ngapain di end udah. Di tataran konvensional menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini. Tapi di tataran hakikat, di end of becoming, jangan menjadi apa-apa, bukan menjadi seseorang. Betul. Yang membuat dia menjadi sombong,
misalkan Ya. tamak dan lain-lain. Nah, pengalaman saya ya Teh, Oke. ketika saya di komunitas ini, ya, Yes. kan dianggap sebagai tempat untuk bertanya, Siap. gitu ya. Betul. Awal-awal sebelum berlatih yang namanya pandangan terang, itu ketika saya nulis, Ya. ada yang nyerang. Oh, itu gimana Teh? Gak enak. Terjadi yang namanya gejolak. Gejolak. Berarti di situ ada aku yang menjadi yang paling pintar, Oke. yang paling tahu, yang paling bisa. Nah, ketika sudah berlatih yang namanya pandangan terang, ternyata aku itu hanya gelembung-gelembung yang muncul dan lenyap. Ketika saya menulis, hanya sekedar menulis. Menulis saja. Ada orang yang menyerang, hanya sekedar Sudah lihat, menyerang. oh dia menyerang. Ketika mengkritik, Kita mengkritik, oh dia hanya mengkritik. mengkritik aja. Tidak berbekas. Tidak berbekas. Gitu. Nah, Tapi yang berbekas kan, kalau ada yang menyerang kritik dibahas kan. dibahas. Berarti dia menjadi sesuatu, Oke. menjadi yang paling benar. Yes, betul. Orang mengkritik itu kan merasa orang paling benar. Benar. Emang. Gitu. Orang yang menilai itu merasa paling benar. Kok saya kayaknya emosi, saya kayaknya sedang ilusi nih kan. Saya sedang memainkan peran ini kan. Jangan kan gini. Oke. Oh, si dianya begini. Itu artinya merasa diri kita paling benar. Paling benar. Gitu. Kok saya jadi benar-benar? Tapi ketika sudah sampai pada pemahaman Oke. bahwa semuanya itu adalah sifatnya sementara dan hakikatnya adalah kosong, ya kan? Apapun yang terjadi, yang mengkritik, oh iya mengkritik. Iya. Tidak perlu dibumbui-bumbui. Tidak perlu dibumbui. Tidak perlu diceritakan dari kemana-mana. Betul. Kan, oh iya, amati lewati. Iya. Jadi kan kalau kayak gitu kan enak kan. Ketemu tengena, Betul. buyup, hayu orang kumaha, Iya. sak bukuna yuk orang bantuan, Betul. yuk kieu aya naon kan gitu ya kan ya. Nah, ketika waktu itu masih belum punya pandangan terang, ketika ngumpul, ngobrol, ingin menjadi pusat perhatian. Betul. Gitu. Tapi kalau sekarang, karena the end of becoming, ketika ngumpul ada orang yang dominan ngomong, mendengarkan. Betul. Kalau dulu mah selalu hayang nyerang, hayang mematahkan. Tapi dah kudu gitu kan. Proses. Kalau lamun nges semuanya pada tahu kan, bengong semua, bengong jadi orang ngomong. Naon aku kan kehidupan kan. Kan memang kan kudu aya nu kitu kan. Iya. Ya, seimbang ya kan ya. Betul. Keren ya. Akhirnya apa coba? Akhirnya kumaha? Akhirnya kan hidup mengalir apa adanya. Iya. Yang ada adalah kelegaan. Kelegaan ya. Lega. Gitu. Is, Enteng. Mau dihina ya sekedar ada sensasi suara yang menghina. Gitu. Mau dipuji, ada sekedar suara yang ya dipuji. Gitu. Nah, ketika dipuji kan ada nih perasaan, lihat, perasaan seneng nih. Saat itu juga lenyap. Tapi tetaplah kalau memang Fitri misalnya memang seperti ini apa adanya, ya apa adanya. Apa adanya. Misalnya Fitri yang selalu rame, ceria, heureuy, ketawa, nggak ada dibuat-buat, semua itu otomatis. Iya, betul. Tapi bukan berarti dia nanti ingin menjadi, oh saya begini, oh saya pengen dianggap ini. Tidak ya kan Kang? Betul. Sudah ngalir aja. Bukan berarti nanti gini loh Kang, sudah belajar di Beyond of Mind. Oh ternyata di Beyond of Mind itu kita itu tenang, seimbang, terus juga itu hanya sebuah ilusi. Akhirnya nggak bisa nanaon Kang. Nah, bukan apatis. Bukan apatis ya Kang. Nah, bukan mengajak orang untuk apatis, Betul. tapi mengajak orang untuk melihat hidup apa adanya, Yes. sehingga tidak terbebani oleh hidup ini, Ya. oleh kehidupan ini. Betul. Nah, setelah tidak terbebani oleh kehidupan ini, justru dia akan berkarya. Itu dia akan berkarya dengan sebaik mungkin, Ya. tanpa diember-embeli oleh penderitaan. Iya. Itu bedanya. Betul Bang. Iya Itu Kang, keren, bukan Kang. kosong itu Bukan kosong artinya itu. apatis, bukan. Iya, nanti jadinya gini Kang, terjebak dari Beyond of Mind sendiri Kang. Betul. Terjebak dari kesadaran Kang. Betul, iya. Gitu. Terjebak dari ilmu-ilmunya dia. Karena kata saya kosong, ngapain? Ngapain Cici. Bukan. Jadi kosong itu adalah lihat hakikat semua keberadaan itu adalah kosong. Kosong. Jadi ketika kita kaya, hakikatnya kosong, kita tidak angkuh. Yes.
Jadi tahu jadi orang kaya yang bagus tuh gimana? Betul. Jadi orang kaya yang baik teh kudu kumaha. Betul. Kan gitu. Ketika sakit, ketika melihat semuanya itu kosong, tidak menderita di Tidak sakit. menderita sakit, kumaha carana biar sakit ini menjadi membaik mungkin. Gitu. Arah ke solusi. Kan gitu. Betul. Naon we segala nanya. Iya betul. Gitu kan. Aduh Kang, keren kan, mohon atuh Ya. Kang, mohon pisan Kang. Ini keren Kang, kita masih akan bahas lagi, kita gali lagi ya Kang ya. Bagaimana sih tentang belajar kehidupan? Karena Kang, kehidupan ini selalu kan terus ada Kang. Sampai kapanpun, sampai entah kapan Kang. Terus bertransformasi. Yes, dan kita ruang Beyond of Mind ini pasti akan Kang terus dicari Kang. Iya. Iya kan? Penting sekali nih Kang, ruangan ini Kang. Iya. Untuk teman-teman ya, besti-besti yang di sana ini Kang. Iya betul. Kalau dia merasa galau, merasa cemas, merasa penderitaan bahwa hidup saya hanya sendiri, kesepian, tenang. Ada di ruang Beyond of Mind. Oke, besti-besti, terima kasih, thank you sudah hadir di sini di tempat kita belajar, mengamati, mempelajari gitu ya, dan belajar kehidupan itu sesuai dengan apa adanya. Iya. Melihat kehidupan sesuai dengan apa adanya. Kita akan kembali di episode-episode selanjutnya bersama Fitri dan Kang Yan Iya. di ruang Beyond of Mind yang akan datang. Dah. Dah.